Dan pemirsa, untuk mengetahui bagaimana penemuan dan penanganan ular di Depok, rekan kami Lydia Simangunsong akan melaporkannya untuk Anda. Silakan Lydia dengan laporan Anda. Ya baik, terima kasih Vandana. Belakangan terakhir pemirsa, marak sekali satwa liar seperti ular ini masuk ke pemukiman warga, ke hunian warga, dan belakangan di beberapa wilayah di Indonesia ini sudah banyak fenomena di mana ular masuk ke pemukiman warga. Dan seperti yang beberapa hari lalu ini ada warga yang diduga dipatok oleh ular dipatok oleh ular yang berada dari bawah meja dagangannya. Lalu seperti apa fenomena ular yang masuk ke pemukiman warga, dan lalu hal seperti apa yang harus dilakukan warga untuk mengantisipasi agar pemukiman mereka ini bebas dari ular, dan terpenting adalah yang perlu kita waspadai bagaimana evakuasi pertama yang akan dilakukan oleh warga ketika menemukan ular yang masuk ke lingkungan tempat mereka tinggal. Saat ini kita akan membahas bersama dengan Komandan Regu Damkar Kota Depok, Bapak Ansori. Selamat malam Pak Ansori, apa kabar Pak? Baik. Ini belakangan terakhir banyak sekali marak ular masuk ke pemukiman warga seperti itu Pak. Seperti di Kota Depok ini seorang pedagang diduga dipatok ular kobra seperti itu Pak. Ini boleh dijelaskan bagaimana kronologisnya Pak? Kebetulan memang kalau ular kobra itu ya biasanya kan sukanya di tempat-tempatnya lembab. Kebetulan di Pasar Kemiri Depok Beji itu memang tempatnya lembab, ya kumuh lah istilah anggapnya gitu ya. Ya pada intinya mereka memang hobi-hobi tempat hal-hal seperti itu gitu, bisa merasa nyaman. Ya merasa nyaman dan gampang berkembang biak. Oke, Pak. Terkait kasus terakhir pedagang yang dipatok ular Pak di pasar Depok seperti itu Pak. Ini terakhir bagaimana update daripada korban Pak? Ya kalau masalah itu ya sudah dimakamkan masalah korban, dan kita juga laporannya juga belum sampai ke kita gitu, ke Pemadam Kota Depok. Ya langsung dia hanya warga aja gitu. Pak, dari aduan dari masyarakat yang meminta adanya evakuasi terkait ular yang masuk ke pemukiman warga dalam mungkin 2 bulan terakhir ini, berapa banyak aduan yang masuk ke tim Pak? Selama ini dari bulan November sampai Desember ada 10 laporan sampai kita evakuasi, sampai kita pun ini anggota-anggota saya ini sampai mendapatkan sampai anaknya pun ular sanca itu sampai ada 3 kemarin itu. Yang kemarin 5 ya, ular kobra kebetulan dapat 2. Nah itu ya antisipasinya kita juga sebagai tugas pemadam kebakaran dan penyelamatan, kita ini dapat informasi telepon dari warga, nah barulah kita juga ke lapangan, langsung respon kita ke lapangan. Nah, seperti itu. Jenis ular yang biasanya banyak dievakuasi dari tim-tim di lapangan seperti apa Pak? Ya kita baru nemuin hanya 2 jenis, masalah kobra sama sanca aja. Kalau dilihat dari maraknya ular masuk ke pemukiman warga, apakah ini hal biasa atau apa sebagaimana Pak? Dan ini mengapa kalau kita tahu kan ular ini satwa liar, kenapa bisa masuk ke pemukiman warga? Ini ada fenomena seperti apa Pak? Ya biasanya kan dulu ini Depok ini kan banyak rawa, sawah, masih kebun-kebun. Dan sekarang kebanyakan sudah dibangun perumahan. Nah itulah seperti itu ya mungkin gitu ya, namanya ular kobra itu biasanya hobinya di tempat-tempat lembab seperti tadi, habitatnya habis, jadi ya dia hanya di kebun-kebun yang di komplek warga itu. Oh seperti itu. Dari ular-ular yang dievakuasi oleh tim di lapangan Pak, kemudian ini ditindaklanjuti seperti apa ular-ular tersebut Pak? Ya biasanya kita komunitas juga ada, ya kita pun anggota-anggota kami juga yang hobi yang melihara silakan dipelihara, ya kita juga tidak dimatiin. Ya kita juga disalurkan kalau yang ada yang mau peminat, hobi silahkan kita kasih. Gitu. Pak, ini teman-teman di lapangan tentu sudah terbiasa untuk mengenali jenis ular yang berbisa seperti itu atau tidak. Lalu bagaimana ini informasi yang bisa disampaikan ke masyarakat seperti itu untuk bisa mengenali secara kasat mata ular yang berbisa dengan yang tidak Pak? Kita juga di pemadam kebakaran ada penatarannya ya kemarin ya. Masalah ular itu yang berbisa non berbisa juga kita ada penatarannya. Jadi ke masyarakat pun, ya masyarakat sendiri pun masalah di Depok itu masalah itu pasti udah paham ini berbisa dan tidak berbisa gitu. Dari bentuk fisik pun seperti itu dan warnanya seperti itu. Ya, baik, Pak. Lalu bagaimana ini himbauan ke masyarakat Pak ketika ada melihat temuan ular masuk ke pemukiman, apa yang harus dilakukan warga Pak? Tentu ini ular kan adalah kita tidak tahu sebagaimana berbahayanya, lalu bagaimana informasi yang bisa disampaikan ke masyarakat Pak? Ya pada intinya kami sebagai pemadam kebakaran dan penanggulangan bencana
menghimbau masyarakat Kota Depok agar cepat menghubungi kami, ya kami langsung menghubungi. Kami per wilayah itu ada wilayah Bojongsari, Cimanggis, Tapos, Poswali, Cipayung. Nah kita punya UPT masing. Jadi kita juga berbagi wilayah. Misalnya wilayah Beji ya berarti Poswali, Cipayung berarti Sawangan. Nah itu masing-masing kita ada wilayahnya. Ini artinya tidak diizinkan untuk melakukan tindakan sendiri ya Pak? Nah ya itu nanti membahayakan, jadi merepotkan juga sama warga sendiri dan sama masyarakat juga. Ya mereka itu ya himbau itu seperti itu, tilang menghubungi kami lah. Lalu apa yang harus dilakukan oleh warga? Mungkin informasi kepada masyarakat ini agar rumahnya terbebas dari ular Pak? Ya kan pada intinya kami juga pemadam itu kita punya link-link di bawah ya, ada saplakar, mereka itu juga menghubungi kami, ini ada ular ya, jadi kita itu ada punya jaringan juga di pemadam, ada saplakar, nanti mereka per UPT laporan, nanti yang terdekat ya mereka yang akhirnya berangkat. Oke, baik, terima kasih Pak Ansori, selamat siap. melanjutkan tugas kembali Pak. Dan baik Vandana, tadi seperti disampaikan bahwa fenomena ular masuk ke pemukiman warga ini adalah hal yang biasa karena memang saat ini sudah memasuki musim penghujan, di mana memang ketika memasuki musim penghujan seperti ini memang banyak ular, adalah masa di mana ular ini bertelur seperti itu. Dan juga kemudian tadi seperti yang disampaikan, ketika memang ada temuan ular masuk ke pemukiman warga, ini tidak diperbolehkan ataupun juga menjadi waspada bagi kita bersama untuk tidak melakukan penanganan sendiri, namun juga melakukan ataupun melaporkan kepada petugas pemadam kebakaran untuk lebih melakukan evakuasi terkait dengan ada temuannya ular di hunian ataupun juga di rumah warga. Dan tentunya juga ini perlu diwaspadai bersama untuk kita lebih memperhatikan kondisi lingkungan tempat kita tinggal agar terbebas dari ular. Demikian sementara Vandana dan pemirsa, informasi dapat kami sampaikan. Kita kembali ke Anda di studio, Vandana. Ya baik, terima kasih Lydia atas laporan Anda dan selamat bertugas kembali.